Selamat siang, melanjutkan pembahasan kita mengenai farmakoterapi sistem endokrin dalam hal ini diabetes mellitus. Kita akan melanjutkan dengan latihan soalnya ya, supaya kita tahu gimana sih gambaran-gambaran dari soal farmakoterapi dari sistem endokrin. Yang pertama adalah kita harus fokus dulu, temukan maksud pertanyaannya, temukan kata kuncinya, lalu pilih jawaban yang benar. Soal nomor satu, nah ada seseorang pasien dikatakan dia memiliki diabetes. Jika hasil glukosa darah puasanya dan glukosa 2 jam postprandial serta HbA1c berada di atas normal. Nah, gejalanya apa sih dari pasien yang mengalami diabetes? Ya, kan tadi saya sudah sebutkan bahwa gejalanya adalah polidipsi, poliuria, dan polifagia. Berarti benar semua, jawabannya adalah E. Jadi di sini diabetes itu bisa muncul tanpa gejala, namun kita perlu waspada beberapa gejala yaitu poliuria, sering buang air kecil, polidipsi, sering haus, dan polifagia, banyak makan dan mudah lapar. Soal nomor 2, seorang pasien diberikan golongan biguanid sebagai obat antidiabetes oral yang dapat meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin untuk dapat membantu tubuh memanfaatkan insulin secara efektif. Nah, apa sih contoh dari golongan biguanid? Tadi saya sudah jelasin ya, golongan-golongan obat antidiabetes oral. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah metformin yang A, metformin. Di mana eh, obat-obat yang dapat meningkatkan insulin itu ada berbagai macam golongan. Nah, salah satu contoh dari golongan biguanid itu adalah metformin, di mana mekanismenya itu adalah menurunkan produksi glukosa hati dan tidak merangsang sekresi insulin oleh kelenjar pankreas. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Seorang pasien diberikan tambahan insulin di samping menggunakan obat antidiabetes oral. Nah, insulin yang diberikan ini Novorapid dan Lantus. Di mana sih pasien harus menentukan insulin tersebut? Nah, ini pilihannya tadi saya sudah jelasin ya. Abdomen pasti benar, lengan benar, paha bagian atas benar, bokong benar. Berarti jawabannya adalah E ya. Jadi di sini letaknya dan ini letak penyuntikan dari insulin sudah saya jelaskan tadi. Mudah ya soalnya. Lanjut soal nomor 4. Ada seorang pasien diberikan obat glimepirid 1 kali 2 mg yang digunakan saat akan makan pada pagi hari. Obat glimepirid ini berfungsi untuk meningkatkan sekresi insulin. Glimepirid itu golongan apa ya? Nah, ada yang ingat nggak sih? Apakah dia golongan sulfonylurea, biguanid, thiazolindian, atau golongan apa? Ya, jawabannya adalah ya A ya, bahwa contoh dari golongan sulfonylurea itu adalah salah satunya adalah glimepirid. Nah, dengan kerjanya adalah merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas sehingga hanya efektif pada penderita diabetes yang sel-sel beta pankreasnya masih berfungsi dengan baik. Lanjut ke soal nomor 5. Masih soalnya semua gampang-gampang ya. Saya harap dengan soal yang gampang ini maka meningkatkan Anda untuk mau belajar lagi sehingga nilai farmakoterapinya bisa baik. Seorang pasien diabetes tiap bulan diharuskan melakukan pengecekan kadar glukosa puasa. Nah, glukosa 2 jam postprandial dan HbA1c setiap 3 bulan. Kadar HbA1c itu mencerminkan kondisi glikemik selama berapa minggu ya? Ya gampang banget ya, tadi saya sudah jelasin jawabannya pasti A. Ya, jadi sebenarnya HbA1c itu menggambarkan kondisi glikemia itu 8 sampai 12 minggu terakhir atau sekitar 1 sampai 2 bulan terakhir ya. Dimana targetnya itu adalah kurang dari 7,5%. Lanjut soal nomor 6. Nah, hiperglikemia ini kan adalah keadaan di mana kadar gula darah itu melonjak secara tiba-tiba. Nah, dengan sebabnya bisa stres, infeksi, atau konsumsi obat tertentu. Apa sih tanda hiperglikemia? Tadi nomor 1 udah dibahas ya. Poliuria, polidipsi, polifagia, benar. Ini udah pasti benar. Kelelahan yang parah, benar. Pandangan kabur, benar. Jadi benar semua. Jawabannya adalah E. Jadi pada pasien dengan hiperglikemia, dia juga pasti mengalami fatigue atau kelelahan sekali. Dan pandangannya kabur. Mengapa? Ini ya karena proses dari peningkatan glukosa darah yang sangat mempengaruhi baik itu masalah otot, masalah kepada retina mata. Jadi itulah akibat dari hiperglikemia pada pasien DM. Berikutnya, soal nomor 7. Nah, Tuan A baru didiagnosa diabetes tipe 2 dengan berat badan 65 kg dengan tinggi badan 158 cm. Nah, gejalanya itu dirasakan plus minus 3 bulan dengan HbA1c-nya 8,5% tinggi ya. Nah, dokter minta saran nih ke apoteker. Pilihan obatnya untuk menurunkan HbA1c hingga 1-2%. Nah, tadi saya sudah sebutkan ya. Apa sih golongan
dari obat oral, antidiabetik oral yang dia bisa menurunkan 1-2%. Ada yang ingat? Ya, benar ya. Jawabannya adalah B. Jadi, golongan sulfonylurea dan juga metformin itu bisa menurunkan HbA1c 1-2%. Soal nomor 8, Nyonya A melakukan kontrol rutin bulanan untuk penyakit diabetes dan hipertensi yang dideritanya. Nggak ada keluhan yang dirasakan saat ini karena rutin mengkonsumsi obat antihipertensi dan diabetes. Tekanan darah didapatkan 159/90. Berapa sih target tekanan darah menurut literatur? Tadi saya sudah sampaikan ya. Berapa sih tekanan darah? Target tekanan darah pada pasien hipertensi dan diabetes? Ayo, ingat ya. Tekanan darahnya tuh harus kurang dari 140 atau kurang dari 90. Jadi jawabannya adalah A. Nah ini tadi slide terakhir ya, bahwa sasaran pengendalian diabetes mellitus adalah tekanan darah sistoliknya itu kurang dari 40, tekanan darah diastoliknya itu kurang dari 90. Ya, nggak terasa udah soal nomor 9 ya. Nah, seorang pasien sudah melakukan pengobatan diabetes sejak 3 bulan terakhir, diikuti dengan perubahan gaya hidup. Hasil lab saat ini menunjukkan bahwa kadar glukosa darah puasa itu sebesar 130 mg per desiliter. Berapa sih targetnya pasien yang sudah diabetes ini 3 bulan terakhir ini? Ayo, ada yang ingat berapa targetnya? Ya, targetnya yang benar A ya, bahwa kadar glukosa darah puasa pasien di diabetes mellitus itu 80-120. Jadi kalau misalnya bisa sampai 300 awal masuk, terus mendapatkan terapi, nah targetnya itu 80-120. Jadi kalau udah 120 udah aman dan bisa pulang biasanya. Lanjut ke soal terakhir, yaitu seorang pasien diberikan obat antidiabetes oral, salah satunya adalah pioglitazone, dengan mekanisme kerja meningkatkan kepekaan tubuh terhadap insulin. Nah, ya, di mana obat ini berikatan dengan PPR gamma, ya, peroxisome proliferator activated, di otot, jaringan lemak, dan hati untuk menurunkan resistensi insulin. Nah, pioglitazone ini golongan apa sih? Ya, yang pasti bukan golongan sulfonylurea, karena kalau sulfonylurea itu kan gli-gli-gli. Biogannya contohnya metformin. Nah, kalau semua salah kayaknya enggak ya. Inhibitor alpha glukosidase tadi contohnya adalah karbosa. Jadi pasti jawabannya cuma satu, yaitu C. Nah, jadi bahwa pioglitazone ini adalah contoh dari golongan senyawa thiazolidinediohan. Nah, ini adalah contoh-contoh soalnya. Di samping banyak sekali contoh-contoh nanti di dalam latihan, di dalam UTS banyak akan sekali soal-soal cerita yang berkaitan dengan farmakoterapi dari diabetes mellitus. Terima kasih untuk perhatiannya dan silahkan mempelajari ulang materi yang sudah saya sampaikan tadi.